Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jemaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya untuk sementara waktu. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin mengumumkan sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu berjumlah Rp3.856.000. Rp3.856.000. Adapun yang kedua, tata laksana salat Jumat kita pada hari ini, yakni pada tanggal 3 Oktober 2025 atau bertepatan pada tanggal 11 Rabiul Akhir 1447 Hijriah adalah pukul 12.30 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Dr. Amri Fatmi LCMA, Imam Ustadz Reza Adlani MSOS, sedangkan muazin Ustadz Ion Naryawan. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin. Kami persilakan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala حي على حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wahdahu la syarika lahu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh. Qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. La tablughu al-awham wa la tudrikhu al-afham wa la tushbihuhu al-anam, hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat ke-16. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyah. Kenapa tidak ada dari kaum-kaum yang telah kami binasakan sebelum kalian itu, ada orang-orang yang mereka mencegah dari terjadinya kerusakan di muka bumi. Illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali hanya sedikit saja yang kami selamatkan dari mereka. Ya. Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi. Adapun orang-orang yang zalim itu, mereka justru mementingkan kenikmatan dunia yang mewah. Ya. Wa kanu mujrimin, dan mereka itu adalah orang-orang pendosa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar bahwa semua masalah kita di dunia ini itu sudah ada di dalam Al-Quran. Bahwa bagaimana bisa sukses hidup di dunia, kita itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, dan itu kita pahami persis seperti kita minum pil, obat. Bahwa tenang aja, kalau seandainya ada masalah, kita sakit apapun, itu sudah ada obatnya. Jadi pergi ke dokter, minum obat. Setelah minum obat, telan, nunggu aja sambil tidur, sembuh sendiri. Padahal obat itu adalah sepersekian persen daripada faktor kesembuhan. Di sana ada perlu kepada usaha dari kita. Perlu rehab mentalnya, jiwanya kita kuatkan. Kemudian ditambah hal yang lain lagi, faktor yang lain sangat banyak. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa Al-Quran itu sudah ada semua problem, masalah hidup kita itu sudah ada petunjuknya daripada Al-Quran, itu benar. Dan itu wajib kita yakini. Tapi masalahnya, ya, Al-Quran ini bukanlah pil, tapi dia adalah buku petunjuk. Buku petunjuk untuk kita cari obat. Lalu kita ramu dan minum sesuai dengan penyakit kita. Dia bukan obat pil.
yang dengan banyak kita baca ini akan selesai masalah kita. Tenang aja. Kalau banyak baca Quran, berkah Quran itu menyelesaikan semua masalah. Bukan banyak kita baca, banyak kita ambil petunjuk dari itu, lalu kemudian kita ramu dalam kehidupan. Sakit kita apa? Lihat apa petunjuk Quran dari sakit itu. Maka ayat yang kami bacakan ini adalah salah satu daripada pemahaman itu, ya. Kondisi umat kita, umat Islam hari ini adalah umat yang sangat lemah di dunia. Dan kita lihat apa yang terjadi dengan saudara kita di Palestina, bukti nyata, ya, kita menjadi saksi hari ini bahwa umat Islam seluruh dunia itu lemah sekali, tidak punya kekuatan, mampu untuk bercakap pun kadang susah, ya. Apalagi untuk bertindak, untuk membela saudaranya di Palestina itu adalah dalam kondisi seperti itu juga tidak mampu. Padahal kalau kita tanya secara hukumnya wajib bagi kita semua untuk berjihad ke sana. Karena kondisi saudara kita yang sudah seperti itu. Tetapi siapa yang sanggup memfasilitasi? Presiden saja tidak mampu untuk ngomong, tidak mampu untuk bertindak. Ya, kalau kita ingin mengambil sebuah tindakan seperti itu, negara kita bisa tidak ada yang melindungi kita sesama muslim saja. Presiden-presiden muslim di dunia berkumpul untuk membuat pasukan NATO, enggak semua setuju. Kenapa? Kita enggak punya kekuatan, hancur negeri kita, hancur negara kita kalau kita buat kekuatan tandingan. Betapa lemah kita. Nah, jadi kondisi umat ini yang lemah padahal masalah kehidupan mereka itu sudah ada dalam Al-Quran. Jadi yang salah Qurannya atau kitanya yang salah dalam mengamalkan Al-Quran yang telah Allah jadikan penyebab daripada segala masalah itu bisa selesai dalam hidup. Allah sampaikan di satu contoh daripada ayat tersebut. Allah sampaikan dalam surah Hud. Falaula kana minal quruni min qablikum. Ya, kenapa umat-umat terdahulu yang mereka itu telah dihancurkan oleh Allah, itu tidak ada orang yang mau membela kebenaran atau mencegah kerusakan yang terjadi di kalangan mereka, kecuali sedikit saja orangnya. Allah ajarkan dalam Al-Quran bahwa apabila terjadi kerusakan di muka bumi atau terjadi di kalangan kita, itu harus diperbaiki. Enggak boleh sedikit orang yang mencegah kerusakan itu, enggak boleh. Harus banyak orang yang mencegah itu. Jangan tolerir ada kecurangan yang terjadi di dalam masyarakat, di dalam mana saja yang terjadi di kalangan umat Nabi SAW, ataupun dalam institusi tempat kita bekerja sekalipun. Ya. Sehingga Allah sampaikan orang-orang yang zalim itu, ya, orang-orang yang zalim mereka tidak mencegah daripada kemungkaran itu karena mereka lebih wattaba'u ma utrifu fihi. Mereka lebih mementingkan kenikmatan yang mewah. Ya. Wa kanu mujrimin, mereka itu adalah orang-orang pendosa, kata Allah. Banyak orang yang tidak mau mencegah daripada kemungkaran yang terjadi, atau bahkan dia masuk daripada komplotan pembuat curang itu karena ada mengikuti kepada kehidupan yang mewah. Kata Allah, wa kanu mujrimin, mereka itu adalah pendosa atau kriminalis, bahasanya sekarang, mujrimin. Nah, dari sini kita lihat problem kita. Allah sampaikan kalau ada masalah dengan kita, selesaikan bukan dengan banyak baca Quran, tapi dengan selesaikan itu harus ada orang yang ambil tindakan kalau ada yang berbuat curang. Karena Al-Quran menyuruh begitu. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasad. Kenapa enggak ada orang cerdas yang mereka mencegah kemungkaran yang terjadi atau kezaliman yang terjadi di tempat mereka? Yang kalau tidak ada orang yang cerdas, orang yang baik, ulu baqiyah ini bermakna orang cerdas, orang baik, orang yang pikirannya panjang dikit, enggak antenanya pendek gitu. Kenapa tidak ada yang demikian, kata Allah? Al-Quran sudah wanti-wanti nih. Kalau seandainya terjadi sesuatu kecurangan, sesuatu yang tidak beres, yang tidak benar di institusi kita, di tempat kita kerja, itu enggak boleh ditolerir. Umat Nabi enggak ngasih begitu. Al-Quran enggak kasih toleransi untuk itu, enggak boleh. Sehingga Allah sampaikan pada ayat yang selanjutnya itu adalah mungkin mereka itulah orang-orang yang kriminalis, pendosa, karena apa? Mementingkan kemewahan aja. Ya. Mau nikmatnya mewah aja. Kalau bahasa kita sekarang bek karu-karu, ada icok-icok tapi yang penting bek karu, ya. Yang penting bek karu macam nanyo, ya. Yang penting nanyo hana mangan. Inilah
problem ya. Kita ya, ulu baqiyah itu orang-orang yang paham, orang yang cerdas, orang yang pikirannya lebih panjang harus mencegah daripada perbuatan itu. Al-Quran suruh begitu, itulah obatnya. Kalau ada kerusakan, ada masalah, itu obatnya. Ulu baqiyah ini harus bekerja. Ya, Haji Taim katanya, si berangkaso. Ya, tidak mesti harus dia labelnya orang yang hebat, tidak. Tanyo na pikiran cerdas, tanyo tatepa nyo salah, tatepa beha bacut, itu sudah. Kita masuk dalam ulu baqiyah ini, tahan dan jangan tolerir terjadi kerusakan itu. Lalu Allah sampaikan dalam ayat selanjutnya, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tuhanmu, kata Allah, tidak akan membinasakan suatu kaum secara zalim sedangkan mereka itu memperbaiki diri mereka. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Allah tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim. Allah enggak berbuat zalim loh. Dan Allah enggak akan membinasakan suatu negeri, suatu daerah, suatu institusi, suatu lembaga secara zalim, enggak. Wa ahluha muslihun, sedang mereka itu mau memperbaiki, part yang kurang diperbaiki. Ada yang salah, ada masukan diambil, diperbaiki. Wa ahluha muslihun, masyarakatnya itu memperbaiki diri gitu. Nah, dari tingkat makro negara kita sampai ke mikro sebuah institusi, ini berlaku rumus Al-Quran ini. Berlaku rumus Al-Quran. Bahwa enggak akan rusak suatu negara, enggak akan rusak suatu institusi selama mereka terus memperbaiki diri mereka. Di mana salahnya? Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, makanya Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa Allah akan mempertahankan suatu negeri yang kafir sekalipun, walaupun dia negeri kafir, tetapi rakyatnya memperbaiki diri, daripada sebuah negeri orang muslim tetapi mereka berbuat jahat. Jadi Allah bukan gara-gara ini banyak orang muslim berarti ini bagus, tapi mereka berbuat jahat di dalamnya. Enggak akan bertahan negeri orang muslim sekalipun kalau seandainya rakyatnya ataupun para pejabatnya itu koruptor, rakyatnya diam. Ya. Tidak akan mungkin terjadi korupsi besar-besar tingkat di atas itu kalau seandainya budaya korupsi itu tidak ditoleransi oleh masyarakat bawah. Ya, pakai nawar raya ini degadat di korupsi. Sini kalan buat lembaga ron, nah ibu lagi nya naim. Diam kita. Kalau kita diam seperti itu di tempat yang kecil, maka yang besar begitulah pula kejadiannya. Maka wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulm. Tuhanmu tidak akan menghancurkan suatu negeri karena kezaliman saja. Tapi masih ada, memang betul ada negeri yang zalim, tapi rakyatnya memperbaiki. Ya. Maka kita senang di Indonesia ini pada saat kita melihat suatu kezaliman, rakyatnya ngomong, bicara, jangan diam. Polisi sekalipun harus direformasi. Halo yang hana betul, reformasi, kita wajib ngomong. Mesti bicara. Institusi kita juga, naya hana betul ino, wajib ngomong. Kenapa? Kita ingin memperbaiki. Al-Quran suruh itu. Jadi kalau korupsi tegada ino, jadi bela tabut Quran ino, mudah-mudahan cok berkat. Kau lagi nyan, Quran gayu perbaiki itu, ngomong yang benar. Jangan tolerir itu kejadian. Itu mengamalkan Al-Quran di tempat itu. Makanya kata Syekh Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kenapa banyak ayat dalam Al-Quran Allah sampaikan walladzina amanu wa amilus solihat, misalkan ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh ya, selalu iman dengan amal soleh itu dekat kaitannya dan selalu disandingkan oleh Allah. Tapi pertanyaannya, amal soleh itu apa? Boleh amal solehnya. Amal soleh itu ya, amal soleh itu dipakai dalam Al-Quran makna yang sangat umum sekali. Cuma kategorinya dua kata beliau. Yang pertama adalah amal soleh muhaddad, yaitu amal soleh yang bentuknya itu, skemanya itu sudah jelas, nggak bisa diganti-ganti, memang begitu dia amal solehnya. Ya kita solat yang benar itu amal soleh, solat yang tidak benar itu bukan amal soleh. Ya, baca Al-Quran itu amal soleh, bersedekah itu amal soleh, pergi haji amal soleh, puasa itu amal soleh, itu skemanya jelas. Tapi di sana ada amal soleh yang skemanya tidak ditentukan dalam Al-Quran secara jelas. Dan itu banyak. Apa itu contohnya? Membela kebenaran, berbuat adil. Ya, berbuat adil. Bagaimana cara menjaga hak semua orang itu sampai kepada orangnya? Bagaimana keadilan itu tertegakkan di sebuah institusi sampai di sebuah negara?
Bagaimana orang zalim itu bisa mendapatkan haknya secara benar? Gimana caranya? Jalan menuju ke sana itu semua amal soleh. Silakan buat skema sendiri sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Apakah perlu ada pengawasan yang ketat, perlu ada skema ini, skema itu, silakan, itu semua masuk dalam amal soleh. Bagaimana kita melihat rakyat dan negara kita ini butuh apa? Umat Nabi dalam masa suatu masa butuh apa, lalu kemudian kita bekerja untuk itu amal soleh kita. Banyak orang sakit, bagaimana membuat rumah sakit yang lebih besar, yang mampu untuk menampung orang-orang di situ, itu amal soleh kita. Saya menjadi seorang dokter demi untuk memenuhi hajat umat Nabi SAW yang banyak sakit, banyak spesialis yang belum ada. Saya mau jadi spesialis di situ. Saya mau jadi sub spesialis bahkan yang itu belum ada orangnya. Saya siap menghabiskan banyak waktu saya demi itu. Itu saya berbuat amal soleh. Ustaz katanya akan menjadi dokter itu fardu kifayah bukan fardu ain. Kalau salat itu fardu ain, jadi dokter fardu kifayah. Jangan salah kita pahami. Bahwa setiap orang Allah berikan profesionalitas dan keahliannya masing-masing. Tidak sama semua orang. Seorang dokter tidak akan menjadi seorang ekonom misalkan. Sulit dia menjadi seorang ekonom. Begitu juga menjadi seorang arsitek. Seorang arsitek sulit menjadi seorang dokter. Enggak mungkin digabungkan dua pekerjaan ini. Masing-masing punya profesionalitasnya sendiri. Betul. Maka bagi saya yang Allah berikan kemampuan menjadi seorang dokter di bidang saya dan bisa saya ahli di bidang saya, bahkan subspesialis saya ahli di bidang itu, bagi saya ini fardu ain untuk mengembangkan diri saya menjadi dokter yang benar. Bagi saya fardu ain, bagi orang enggak fardu itu. Tapi kalau salat fardu ain, semua orang mampu dan bisa memang. Tidak ada orang yang dalam hidup mengatakan saya enggak profesional dalam masalah salat. Memang enggak bisa saya. Hananya mandum urang jit. Tapi menjadi dokter semua orang enggak bisa. Maka bagi saya yang diberikan oleh Allah kemampuan menjadi seorang dokter, bagi saya menjadi dokter profesi itu fardu ain. Maka berdosa saya kalau seandainya saya menyia-nyiakan profesi saya jadi dokter, bah menani urung tekek tak ada kira. Ya. Padahal menyahana tanyomat, hana thomat, menyahana tak pertimbang lagi tanyo, hana tahu pertimbang. Bagi saya fardu ain. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, begitulah yang lain juga, ya. Berlaku seorang guru, dia punya profesi seorang guru yang baik, maka menjadi guru yang baik itu adalah merupakan fardu ain bagi dia. Maka umat ini sangat butuh kepada pemahaman kita dan bagaimana kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita melihat umat ini yang limbung hari ini, tidak punya kekuatan tingkat dunia bahkan, ini tidak boleh berlaku untuk abad yang akan datang. Cukup abad ini saja. Abad yang akan datang umat Nabi SAW harus berdiri lebih tegak. Kita tidak boleh mentolerir hari ini koruptor-koruptor di negeri kita penyebab daripada tidak ada ketegasan dari kita. Mudah kita mentolerir orang untuk mencuri harta rakyat. Ya, mudah terjadinya kecurangan di dalam institusi pemerintahan. Ya. Jadi tingkat pemerintahan terjadi institusi itu terjadi kecurangan seperti itu. Padahal kita semua tidak mau orang berbuat curang, tapi di tingkat pemerintahan itu terjadi. Ada salah dalam tata kelola kita. Maka siapa saja yang melihat kecurangan di mana saja, institusi kecil, institusi besar, Al-Quran mengatakan yanhauna 'anil fasad. Cegah itu, terjadinya kerusakan itu. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Inilah makna akhirnya kita pahami bahwa Al-Quran itu menjadi obat ya bagi masalah kita. Ya, begini maksudnya. Jadikan sebagai obat itu. Begitu juga infiru khifafa wa thiqala, Allah sampaikan bahwa kalau terjadinya suatu musuh menyerang suatu negeri, maka bersiap-siaplah berperang dalam keadaan sulit ataupun susah ataupun mudah. Begitu juga wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan diri kalian untuk menghadapi musuh itu dengan kekuatan yang besar. Itu disuruh oleh Allah. Ya. Jadi kalau seandainya musuh menyerang negeri kita, Ustaz, apakah kita baca Quran banyak-banyak dapat berkah supaya musuhnya lari? Enggak, bukan dengan itu. Tapi apa juga? Persiapkan kekuatan militer yang besar, melebihi militer mereka, kita mengamalkan Al-Quran. Itulah maknanya Al-Quran itu menjadi obat dan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Allah berikan semua masalah itu ada solusinya dengan kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan Al-Quran dan jadikan Al-Quran petunjuk hidup kita, dan kita menjadi orang-orang yang menjadi
orang yang ikut memberikan perubahan baik bagi masyarakat kita, bagi institusi kita dan juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Wallahu a'lam. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna al-birra la yabla wa dhanbu la yunsa wa ad-dayyanu la yamut. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma a'lika maltai haqqi wad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi Gaza. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin. Allahumma ahsihim 'adada waqtulhum badada ولا تغادر منهم أحدا وأرنا فيهم يوما أسودا. اللهم يا منزل الكتاب مجري السحاب حازم الأحزاب اهزم اليهود ومن عاونهم أجمعين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. تراصوا واعتدلوا lurus dan rapatkan saf. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة
ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله